Biasanya kalau biologi ya aku kayak gitu, nyari visualisasi, nyari orang yang ngejelasinnya jelas gitu. Kakak punya saudara nggak? Punya. Aku punya satu abang dan satu kakak. Dan kakak dan abangku itu juga yang memotivasi aku. Karena kakakku kan menang Clash of Champions itu dari Ruang Guru, kalau kalau kalian pernah nonton. Nah, dengan ngelihat kakakku udah keren kayak gitu, aku ngerasa aku kok kayak belum punya prestasi apa-apa. Jadi aku harus melampaui kakakku, aku harus berusaha jadi lebih keras gitu. Aku harus berusaha lebih keras buat bisa nyetarain kakakku biar bisa lebih keren daripada kakakku. Walaupun ya semoga bisa. Mohon doanya. Kalau kakak bertanya, kakak kalau hari libur tetap belajar atau free time? Kalau hari libur, kalau misalkan emang nggak ada kegiatan atau diundang teman atau apa, atau nggak ada pergi sama keluarga, aku belajar. Kalau nggak ya malamnya gitu, atau sebelum tidur, atau kalau kalau emang mau ngejar materi biasanya ya aku belajar seenggak capeknya. Jadi aku belajar, aku capek, aku istirahat sebentar, terus aku belajar lagi. Nanti bakal ada capek lagi, belajar lagi gitu. Biasanya aku jarang capeknya tuh agak jarang gara-gara aku berusaha buat suka sama materinya. Kayak gitu. Kakak main game nggak kalau bosen? Main sih. Aku sering main game juga. Cuman eh biasanya kalau libur doang atau karena emang lagi bosen gitu. Cuman kayaknya sekarang udah jarang juga sih gara-gara lagi ngejar sesuatu. Jadi bahkan pengen buka game itu jadi nggak sempet. Kak, kalau ada besok ada lomba dan lombanya pas di hari sekolah, kakak milih ikut lomba atau sekolah? Pas kali besok aku lomba, tapi besok libur. Kalau besoknya misalkan sekolah lomba. Tapi biasanya lomba tuh di hari libur atau biasanya nggak di jam sekolah. Cuman kalau misalkan kalian di jam sekolah, aku lebih pilih ikut lomba sih. Selama materinya itu materi yang gampang buat dikejar. Kayak misalkan karena kimia aku udah pernah belajar dasarnya, harusnya kalau aku belajar ini ya tinggal ada konsep-konsep dikit. Jadi kalau misalkan aku tinggal 1 jam pelajaran gitu buat lomba, harusnya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalian jangan lupa ngejar lagi materinya. Nanya-nanya ke temen, kayak udah belajar apa aja gitu, atau ada tugas apa aja gitu. Pernah males belajar? Kak, Ya. kakak punya jadwal buat belajar atau apa? Hmm, kakakku punya, cuman aku bukan tipe tipe orang yang bikin jadwal belajar yang beneran harus aku ikutin gitu. Karena kalau misalkan ada jadwal belajar dan aku lagi nggak termotivasi buat belajar, kadang belajarnya malah nggak masuk. Jadi pertama kalian harus niatin dulu, misalkan nih, pagi ini aku sekolah, terus aku mikir kalau buat Olimpiade aku kurang materi apa ya? Misalkan kurang di materi ini. Nah, kalian fokusin dari pagi kalian ngumpulin motivasi buat belajar malamnya. Jadi kayak nanti malam aku mau belajar ini selama ya mungkin dari jam 7 sampai jam 9 aku mau nyelesain semua bab ini. Nah, nanti pas malamnya, jadi gambarannya tuh dari paginya sih aku. Jadi pas sekolah aku mikirin aku bakal ngapain aja hari ini, aku bakal belajar apa aja hari ini. Jadi nggak fix gitu sih jadwal aku. Terus kakak pernah males belajar? Jujur aja sering. Apalagi pas aku SMP, itu aku belum punya trik ataupun belum punya motivasi buat belajar. Jadi aku belajar OSN tuh kayak setengah-setengah. Jadi bisa dibilang ada rasa terpaksanya, ada rasa pengen menangnya, tapi aku nggak termotivasi buat belajar sendiri. Makanya bisa dibilang, walaupun aku misalkan ikut pelatihan-pelatihan terus, tapi aku nggak ada motivasi, jadi aku nggak belajar sendiri, aku nggak review materi lagi.
Makanya perlu buat suka sama materinya biar kalian bisa belajar tanpa tanpa rasa capek. Itu sih yang penting. Kakak cita-citanya apa? Kalau dari kecil aku pengennya jadi dokter. Sebenarnya ada kepikiran hal lain, cuman kayaknya dokter. Ya, insya Allah jadi dokter. Mohon doanya. Kak, izin bertanya, kakak nanti kalau kuliah, kakak mau kuliah di mana? Hmm, aku pengen di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sama kayak kakak sama abang aku. Oke, Kak, makasih atas jawabannya. Sama-sama. Kakak kalau lagi down pesan apa yang mau kakak kasih buat diri sendiri? Ya, itu aku selalu memotivasi dan pikiranku selalu tentang hal yang sama. Bahwa kalau misalkan aku gagal, uh, Allah itu punya rencana yang lebih baik buat kita. Karena yang lebih mengerti kita butuh apa itu ya Tuhan. Karena um, Tuhan bakal memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau misalkan apa yang kita inginkan itu belum tentu hal yang selalu baik buat kita, dan itu di luar kehendak kita gitu. Jadi kita berusaha, bertawakal, dan selalu berpositif thinking. Kalian harus yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah hal yang terbaik buat kita. Dan kalian jangan pernah buat mikir pengen menyerah. Kalian harus berusaha lagi dan yakin bahwa kalian bisa buat selanjutnya. Kakak kalau nggak menang sesuatu sedih nggak? Sedih. Aku pas SMP, pas gak menang OSN itu kayak 5 hari, aku cuma ngunci di kamar aku nangis-nangisan doang, aku nggak mau makan kayak gitu. Sampai akhirnya aku dikasih pandangan yang dari tadi aku jelasin itu dari orang tua aku. Orang tua aku bilang kalau misalkan semua yang terjadi itu pasti yang terbaik buat aku. Dan pasti ke depannya kamu bakal sukses karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang sedang tertunda dan Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kita. Dan tiba-tiba alhamdulillahnya terbukti saat ini. Tiba-tiba OSN dapat medali emas, perak tiba-tiba, opsi tiba-tiba menang dapat perak, terus ikut lomba-lomba menang-menang terus. Nah, itu pentingnya ataupun manfaat kalau kalian selalu yakin. Yang penting yakin bahwa kalian bisa dan kalian harus berusaha. Kak, apa hal yang pengen kakak capai tapi belum tercapai? Hmm, apa ya? Aku pun bingung. Hmm, belum tercapai gara-gara mungkin sedang dalam proses. Jadi aku pengen banget sebenarnya, pengen banget kayak ikut. Jadi abis ikut OSN itu, kalau SMA, kalau kalian dapat medali, kalian bakal diundang lagi buat seleksi internasionalnya, buat ngewakili Indonesia. Nah, aku pengen banget itu. Nah, seleksinya itu ada 3 kali pelatihan nasional. Nah, yang pertama ini aku udah lolos ke peringkat 15 besar. Nah, nanti bakal diambil jadi 5. Nah, itu aku mungkin eh, sedang dalam proses gitu. Jadi mohon doanya teman-teman dan aku selalu mikir dan punya mindset kalau misalkan aku yakin aku pasti bisa gitu gitu dulu. Kalau misalkan kalian yakin kalian bisa, em, kalian belajar pasti rasanya kayak tenang gitu. Kalian pasti bakal dimudahkan lah gitu. Self reward apa yang kakak mau kalau ada pencapaian sesuatu? Tidur. Jadi kalau aku udah misalnya belajar sampai malam, terus lomba, terus aku udah tuh tiba-tiba pengumuman, terus ye misalnya lolos menang, terus aku istirahat gitu 1 hari biasanya, terus tidur cepet kayak tidur jam 8 atau tidur jam 9 itu rasanya seneng banget gitu. Kalau misalkan kalian hari sebelumnya begadang belajar dari pagi, siang, sore, malam belajar, terus besoknya tidur. Itu rasanya seneng banget itu.
Kakak kalau menang kompetisi, kakak dapat motivasinya. Tentu saja. Jadi kalau aku menang, aku jadi semakin pede dan yakin bahwa aku memang bisa. Jadi aku bakal terus buat ikut lomba-lomba dan yakin bahwa di setiap lomba itu akan ada pelajaran buat aku. Jadi jangan buat lomba itu karena pengen menang doang. Jadi awal-awal kalian walaupun misalkan belum jago, kalian harus paksain buat ikut lomba. Karena walaupun misalkan kalian gak menang, kalian bisa termotivasi ataupun nanti dapat materi-materi yang kalian belum pelajarin. Dapat soalnya misalkan di lomba kemarin keluar ini nih. Kok aku pas lomba kemarin gak bisa. Terus kalian cari tahu, oh ternyata caranya kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan nanti keluar lagi, kalian bisa. Kakak ikut lomba dari kelas berapa? Dari SD. Aku dari SD, dari TK. Kalau TK tuh aku biasanya ikutnya lomba menggambar, lomba mewarnai gitu. Kalau SD aku udah mulai nyentuh matematika. SD, SMP tuh aku matematika terus. Nah, SMA ini aku full astro gitu. Full astronomi, terus diselipin beberapa pengen ikut lomba kimia gitu lah, atau matematika. Kakak pernah terlalu pede terus gak menang kompetisi. Em, bukan kalau punya pemikiran tuh bilangnya jangan terlalu pede, tapi kalian harus yakin kalau kalian bisa. Tapi jangan jangan sampai kalian terlalu pede kayak misalkan bilang, ah ini lawannya gampang, aku nggak perlu serius pun nanti aku bakal menang. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kalian tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalian harus yakin bahwa kalian bisa buat ngerjain. Kalau misalkan kalian udah punya pemikiran kayak gitu, terus kalian lakuin, nah sisanya kalau udah selesai lomba, sisanya serahkan sama yang di atas. Kalau misalkan menang, alhamdulillah berarti. Kalau misalkan belum menang, pasti ada pembelajaran di balik itu. Dan kalian harus mengerti kalau misalkan em, antara itu yang terbaik buat kalian, atau ternyata kalian bisa belajar dari lombanya gitu, atau dapat materi baru dari lombanya, kakak maunya kerja di mana? Hmm, aku pengen bangun rumah sakit sebenarnya. Pengen jadi dokter, terus nggak tahu kepikiran gara-gara di keluarga aku itu dokter semua, tapi belum ada yang kepikiran buat bikin rumah sakit. Nah, aku pengen gitu bangun rumah sakit, terus isinya ada keluarga-keluarga aku juga yang ikut ngurus rumah sakit itu. Buat kerjanya aku belum kepikiran, tapi yang pasti kuliah kedokteran dulu, terus ngambil spesialis. Siapa yang berperan membuat kakak suka belajar? Buku favorit kakak apa? Hmm, jadi awalnya yang buat aku suka belajar itu gara-gara aku ngelihat kakakku suka belajar banget. Jadi dia, em, kakakku tuh beda jauh lah sama aku rajinnya. Dia kalau misalkan aku selalu buka kamarnya, itu selalu pasti lagi belajar. Pagi, siang, sore, malam belajar. Besoknya belajar. Belajar terus. Terus aku kayak sampai mikir, ini belajar mulu nggak bosen-bosen apa? Aku pun sampai mikir kayak gitu. Tapi setelah aku tahu kalau misalkan belajar itu adalah suatu kebutuhan, aku jadi mikir kayak ya udah belajar. Kalau misalkan capek baru istirahat. Yang penting kalian berusaha buat belajar dulu. Ada usahanya gitu. Buku favorit aku, hmm, buku apa ya? Aku kalau novel aku kurang suka baca. Jadi kalau buku, eh jadi ada suatu buku. Oh, aku sering baca Why. Kalau kalian tahu Why, yang biasanya buku serial komik-komik itu, tapi biasanya info sainsnya tuh berguna banget. Kayak misalkan di Space apa gitu judulnya, aku belajar astronomi pas baru belajar banget itu dari situ. Karena infonya ya masih dasar-dasar banget kayak roket tiba-tiba ke bulan, terus di bulan ada material apa aja, terus bulan ukurannya segimana. Itu aku belajar-belajar dari situ. Dan aku seneng aja tahu kayak
keindahan di alam semesta kita itu kayak gimana. Awal mula kakak ikut lomba karena apa? Karena awalnya memaksakan diri. Karena emang kakak aku, abang aku itu sering ikut lomba. Jadi aku sering didaftarin lomba juga sama mamaku kalau masih kecil. Jadi aku SD SMP itu biasanya kalau lomba cuman kalau pas didaftarin mamaku. Cuman pas aku udah kelas 8 atau kelas 9 atau pas SMA itu aku udah ada kemauan buat ikut lomba sendiri gitu. Jadi yang penting tuh rasa kemauannya. Jadi kalian malah bukan lomba pas didaftarin doang, kalian malah nyari lomba, kalian nyari info-infonya. Karena pasti banyak, cuman belum ketemu aja. Ya gitu, apalagi astronomi. Astronomi kan lombanya jarang banget. Jadi aku beneran kayak kalau ada nemu universitas yang ngadain lomba astronomi tuh aku biasanya kayak seneng banget. Iya, ada yang ngadain lomba astronomi. Terus aku daftar semuanya, walaupun ada yang menang ada yang itu, cuman aku harus nyari metode buat aku ngerti. Jadi walaupun aku bisa pun, aku nanya ke orang yang bisa, atau aku atau minta diajarin sama temen aku yang udah jago, dan nyari. Kan aku tuh kalau belajar um, lebih suka nonton pelatihan atau tutor dari YouTube mau buku, sebenarnya aku kurang suka. Jadi aku baca buku kalau misalkan aku udah belajar dasarnya. Jadi pas aku aku putus. Terus ya oke. Ya kayak gitu. Ada yang mau nanya-nanya lagi? Kak, menurut kakak lomba apa yang paling susah yang pernah kakak? Hmm, lomba paling susah. Sebenarnya lomba yang susah tuh tergantung tiap tahunnya. Dan biasanya kan lomba kan tahunan gitu. Biasanya tergantung yang bikin soalnya. Kadang lomba OSN itu susah, ngasah logika berpikir banget. Kayak misalkan tahun ini soalnya susah banget. Terus tahun depannya jadi berkurang dikit level kesulitannya. Atau tiba-tiba tambah susah. Jadi nggak selalu pas kayak gitu. Tapi kadang kalau lomba universitas itu biasanya kadang malah lebih susah gitu daripada OSN. Karena biasanya yang bikin tuh dosen-dosen yang buat kuliahnya. Jadi biasanya soal ulangan buat kuliah gitu dikasih buat soal lomba gitu. Itu biasanya yang nantang sih. Apalagi kalau matematika. Kalau matematika tuh soalnya bisa dibikin beneran susah, susah banget gitu. Kayak eh, apalagi dosen-dosen matematika ITB gitu kalau bikin. Oke, Kak, makasih atas jawabannya. Sama-sama. Pernah ada halangan gak kak pas lomba? Hmm. Aku pas OSN kemarin, aku cerita dikit. Jadi di OSN kemarin tuh di nasional itu kan kalau astronomi ada ronde prakteknya gitu. Jadi ada teleskop gitu. Aku ngarahin ke matahari buat ngelihat mataharinya di teleskop. Nah,
pas aku mau ronde itu, kan sebelumnya lagi ronde teori. Nah, kacamataku itu ketinggalan di meja. Jadi aku pas ronde observasi ngelihat teleskop itu kok ini burem. Oh iya kacamataku ketinggalan. Nah, terus ya mungkin ngaruh dikit sama pandanganku. Aku harusnya ngelihat ngelihat em, kayak dinding gitu gambar matahari terus aku malah ngarahin teleskopnya ke panah gara-gara aku nggak pakai kacamata. Walaupun akhirnya aku minta ke panitianya buat ngambilin kacamata aku gitu. Gitu deh. Oke, pertanyaannya udah ya. Sekarang waktunya buat foto bareng. Mohon untuk dibuka ya kameranya, teman. Oke, habis ini difoto ya. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Dah. Makasih ya Kak Bagir atas waktunya yang sangat berharga ini. Sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Kak. Makasih. Makasih, Makasih Kak. semuanya. Makasih, Kak. Dadah. Makasih, Kak.